Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Puspitasari dengan NIM 2323150027. Dengan mata kuliah Ilmu dan Teknik Perundang-undangan, dosen pengampu Ibu Mardatila Suaka SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Materi yang pertama yaitu jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat ini dibuat oleh lembaga negara di tingkat nasional, berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kementerian. Fungsi dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat ini yaitu untuk mengatur kepentingan nasional dan kebijakan pemerintahan di tingkat pusat. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan ini dibuat oleh pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah ini adalah perda provinsi, perda kabupaten atau kota, peraturan kepala daerah. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi lokal dan melaksanakan otonomi daerah. Yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan di zaman Hindia Belanda. Peraturan ini berlaku di masa kolonial Belanda. Contohnya yaitu KUHP dan KUH Perdata. Hukum ini, peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda ini masih digunakan selama belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat yaitu peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Orde Lama. Peraturan ini didominasi dengan kebijakan sentralisasi dan kekuasaan. Bentuk peraturan di zaman ini adalah penetapan presiden, dekret, dan instruksi, mempengaruhi sistem pemerintahan dan mengambil keputusan secara terpusat. Yang kelima adalah peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Orde Baru. Peraturan ini fokus pada pembangunan dan kontrol pemerintahan pusat. Fungsi dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama, fungsi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, fungsi undang-undang adalah untuk menetapkan norma hukum umum, yaitu seperti hak, kewajiban, dan larangan. Fungsi Perpu ini dibuat saat keadaan mendesak dan berlaku sementara hingga disetujui DPR. Yang kedua, fungsi peraturan pemerintah, yaitu untuk menjabarkan ketentuan dalam undang-undang, bersifat teknis dan operasional agar undang-undang dapat diterapkan. Yang ketiga, fungsi peraturan presiden, yaitu untuk mengatur pelaksanaannya kebijakan presiden. Yang keempat, fungsi peraturan menteri, untuk melaksanakan kebijakan di bidang kementerian, berisi standar, prosedur, dan tata kerja teknis. Yang kelima, fungsi peraturan kepala lembaga. Fungsinya adalah untuk menata tata kerja internal lembaga negara atau pemerintah. Yang keenam, yaitu fungsi peraturan direktur jenderal. Fungsi ini adalah untuk pelaksanaan teknis di bawah kementerian. Yang ketujuh, fungsi peraturan badan negara, dibuat oleh lembaga seperti BPK, MK, dan KPU untuk mengatur prosedur kerja dan akuntabilitas internal lembaga. Yang kedelapan adalah peraturan daerah atau perda. Fungsinya adalah untuk mengatur kebutuhan dan kepentingan hukum lokal. Yang kesembilan yaitu peraturan kepala daerah. Fungsinya untuk menjalankan dan menjabarkan isi perda. Pembahasan yang ketiga yaitu materi muatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Materi undang-undangnya masih luas dan umum, mencakup banyak hal kenegaraan. Peraturan pelaksanaan sering tumpang tindih dengan undang-undang. Yang kedua yaitu sesudah perubahan Undang-Undang 1945.
menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pembagian wewenangnya lebih jelas. Undang-undang ini mempunyai prinsipal dan substantif. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menghindari tumpang tindih dan menjaga hierarki norma. Yang ketiga yaitu perkembangan teori materi muatan. Di dalam perkembangan teori ini menekankan pembagian antara norma pokok dan teknis. Pembahasan yang keempat yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang pertama, menurut I.C. van de Vries, asas-asas yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas legalitas, kepastian hukum, kejelasan bahasa, keterbukaan, keadilan. Tujuannya adalah untuk mudah dipahami dan dapat diterapkan. Yang kedua, menurut A. Hamid S. At-Tamimi, menurutnya, asas-asas itu harus menekankan keterpaduan sistem hukum dan efektivitas isi norma. Substansinya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak memberatkan. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, asas yang harus ada adalah asas kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan materi muatannya harus sesuai dengan tingkat peraturan, tidak boleh melampaui kewenangan. Yang keempat, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu harus ada asas partisipasi publik, keterbukaan, konsistensi bahasa, dan hierarki norma. Dan yang kelima, penerapannya di Indonesia, yaitu semua asas menjadi pedoman pembentukan peraturan, menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, dan diterangkan dalam proses legislasi nasional dan daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.